Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, teman-teman dimanapun kita berada hari ini. Kita menikmati pujian penyembahan yang luar biasa. Dan saat ini kita boleh menikmati firman Tuhan bersama keluarga atau dalam kondisi kita sendiri di kamar kita hari ini mungkin. Saya berdoa buat Bapak Ibu, Saudaraku semua, apapun kondisi kita, seperti apapun keadaan kita hari ini, kita percaya dan saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan terus membuat Bapak Ibu, Saudaraku tetap kuat di dalam mengikuti Tuhan. Tanpa sadar kita masuk di dalam triwulan terakhir di tahun ini. Kita masuk ke dalam fokus Palem yang kita ketahui bersama-sama. Di huruf yang terakhirnya itu adalah E, endurance. Endurance itu adalah daya tahan, ketahanan, bagaimana kita tetap kuat, tetap tahan uji, menghadapi situasi, kondisi yang gak mudah memang, kondisi yang sulit, tapi karena iman kepada Kristus, karena iman kita kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Baik, hari ini saya akan sharing di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 saya bacakan buat kita semua. Perikopnya dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dari perikop Paulus di dalam 1 Korintus 3 berbicara tentang dasar dan bangunan. Bapak Ibu, kita perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kata tiap-tiap orang artinya saya dan saudara harus betul-betul memperhatikan, waspada, serius, teliti apa yang sedang kita bangun hari-hari ini, seperti yang Paulus katakan. Karena di dalam 1 Korintus 2 sebelumnya ini terjadi yang namanya keributan di antara pengikut-pengikut dari golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Paulus. Jadi mereka ini lagi bertengkar di antara golongan ini, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih menonjol, siapa yang mungkin lebih berprestasi. Makanya Paulus katakan hari ini ada dua hal. Bagaimana kita di dalam membangun hidup kita, membangun di atas pertama dasar dan bangunannya. Kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita harus serius memperhatikannya. Kenapa? Apa yang dia bangun? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita misalnya sedang membangun rumah kita, pasti kita mau membangun dengan pondasi yang kuat. Kita cari batu yang terbaik, yang dalam, yang kuat. Supaya apa? Supaya ketika bangunan itu berdiri dengan kokoh karena punya pondasi yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara,
Setelah pondasinya, kita ingin membangun dengan material-material yang terbaik. Bahan-bahan baku yang terbaik. Kenapa? Karena ini kita mau menjadi tempat tinggalnya kita. Saya punya saudara, kebetulan dia seorang kontraktor. Dia pernah cerita kepada saya bagaimana dia pernah membangun satu rumah kliennya. Rumah ini dibangun dengan dia memilih bahan-bahan terbaik, material-material terbaik. Dibangun dia katakan itu makan waktunya 2-3 tahun lamanya. Jadi ketika dia materialnya seperti contoh marmer ya, ketika marmernya itu habis, dia mesti tunggu, dia mesti import, ini import dari luar negeri. Jadi dia tunggu berapa lama pun untuk supaya marmernya ini supaya klop, serasi, pas dengan apa yang dia mau. Bapak Ibu lihat, membangun rumah kita. Suatu hari bangunan fisiknya itu akan lenyap, habis lenyap. Karena bumi ini, langit ini akan berlalu. Termasuk rumah, semegah apapun, itu akan selesai, akan berlalu. Meskipun dengan material yang sebaik apapun. Hari ini, bukankah Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus juga termasuk dengan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita mesti memperhatikan dengan serius, memperhatikan sungguh-sungguh membangun hidup kita dengan dasar dan bangunan yang benar. Dikatakan ini bahwa masing-masing kita harus membangun dasar hidup kita, Yesus Kristus yang harus menjadi dasar, yang harus menjadi pondasinya. Bapak Ibu, bagaimanakah hidup kita hari ini? Sudahkah Bapak Ibu Saudara kita bangun pondasi hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, bisnis kita di atas dasar Kristus, di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita penting dan harus yakin, seyakin-yakinnya, kalau bukan Kristus, kalau bukan Yesus sebagai dasarnya, pasti kita tahu apapun yang kita bangun, suatu hari kelak ketika ujian datang itu akan habis, akan sia-sia dikatakan. Hari ini Yesus harus menjadi pondasi. Artinya apa? Yesus harus menjadi Tuan, Yesus harus menjadi Raja, menjadi penguasa hidup kita, satu-satunya di dalam semua bidang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita banyak mendengar hari-hari ini begitu banyak keluarga, begitu banyak perceraian. Bukan hanya orang yang gak percaya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Banyak yang bercerai, bertengkar yang gak pernah selesai. Ya, banyak juga kita dengar gereja-gereja hari ini terjadi keributan, terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena hari ini adalah ujian, salah satu ujian yang terjadi di masa-masa yang sulit. Masa-masa pandemi ini diuji apa yang mendasari hidup kita di dalam setiap bidang hidup kita. Puji Tuhan kalau kita sudah memiliki dasar yang benar. Kalau kita sudah menjadikan Yesus menjadi pondasi dasar di dalam seluruh hidup kita. Yang saya katakan di bidang-bidang apapun. Puji Tuhan. Tapi hal yang kedua Paulus katakan, kalau kita sudah mempunyai dasar yang benar, kita harus punya bangunan yang material-materialnya harus material-material yang berkualitas. Ada dua macam jenis bahan. Yang pertama dikatakan materialnya itu dari emas, terus dari perak, dari batu permata. Material yang kedua, bahan yang kedua dikatakan itu dari kayu, dari rumput kering dan jerami. Apa artinya Bapak Ibu? Saya mau sharing bagaimana hidup saya membangun di dalam, saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya semuanya yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan turut bekerja. Kan firman Tuhan katakan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya pribadi di dalam keluarga kita tahu bahwa kita berpasangan, kita adalah satu tim bersama-sama, suami istri dan anak-anak. Di dalam gereja kita di Abalef Taman Palem, kita semua tahu bahwa kita di kepemimpinan
kita ada bersama-sama di dalam satu tim kebersamaan, memimpin umat, memimpin jemaat, dan ingin membawa jemaat rindu untuk mengalami Tuhan. Di dalam usaha, di dalam bisnis saya juga di dalam tim, kami bersama-sama. Di dalam usaha saya berdagang. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, kaitan bagaimana membangun di dalam pelayanan kita di dalam Abala Palem. Dikatakan kita memimpin bersama-sama. Di sini kenapa tadi di sebelumnya ayat 1 Korintus 2 itu mereka berebut, mereka cari posisi, mereka menampilkan siapa yang terbaik. Memimpin bersama-sama tuh nggak mudah. Bapak Ibu tahu, karena masing-masing kita berbeda, masing-masing mungkin seleranya berbeda. Tapi saya percaya dasar hidup kita sebagai tadi anak Tuhan, apa semangat yang kami bangun di dalam kepemimpinan bersama, di dalam pelayanan. Kita, Tuhan katakan semangatnya kita harus sehati yang pertama. Yang kedua, kita harus menggenapi apa yang jadi jawaban Tuhan. Tuhan Yesus berdoa supaya kita ketika bersama-sama memimpin harus jaga yang namanya kesatuan. Jadi sehati dan kesatuan adalah spirit atau semangat yang harus dibangun di tengah-tengah kebersamaan kita di dalam pelayanan. Saya bersyukur hari ini saya punya rekan penatua yang luar biasa, Pak Gun dan Ibu Ripka, suami istri ini. Mereka melayani begitu luar biasa, ya, begitu berjerilah bagaimana rindu supaya jemaat menjadi jemaat yang tahan uji, yang kuat dalam menghadapi segala situasi. Maka itu hari ini kita tahu gereja, kita sedang membangun ibadah yang sejati melalui doa pagi kita, mesbah pagi kita. Setiap pagi kita bersama-sama melakukan ibadahnya melalui mesbah pagi kita. Saya bersyukur juga dengan tim kepemimpinan, dengan Pak Mindra dan istri, Pak Wawan dan istri, Pak Supi dan istri. Kami melihat di sini nama kami ada memang secara struktur penatua. Tapi bukan dengan artinya gini loh, struktur itu bukan tinggi rendahnya. Posisi atau nama itu bukan bicara posisi ini lebih tinggi atau tim kita di bawah, bukan. Spirit kesatuan. Bersama-sama kita sedang membangun yang namanya tadi dasarnya Kristus menjadi pondasi pelayanan kita. Supaya rumah Tuhan dibangun dengan material kebenaran. Artinya apa? Kami belajar hari ini melihat masing-masing kekuatan, masing-masing kelemahan kita masing-masing. Jadi kita sadar bahwa setiap tim kita ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Punya karunia-karunia yang berbeda. Saya bersyukur melihat Pak Mindra dan Ibu Ferry hari ini mereka semakin dipertajam. Sesuai dengan karunia mereka dipanggil menjadi nabi, menjadi guru, orang-orang yang kuat di dalam profetik juga. Saya bersyukur juga dengan Pak Wawan dan Pak Supi dengan karunia-karunia mereka. Artinya apa? Kebersamaan di dalam memimpin. Dengan menjaga spirit kesatuan, spirit sehati ini. Inilah bahan atau material yang kita perlu bangun, membangun umat, membangun gereja, membangun rumah Tuhan. Saya percaya ini dasar kebenarannya. Yang kedua, di dalam hidup saya sebagai seorang businessman, sebagai seorang yang berusaha. Saya bersama dengan saudara saya dan juga dengan istri ponakan saya. Kami membangun bisnis ini, toko kami di tahun 2013 memulai dengan satu toko. Di dalam tim kebersamaan, Bapak Ibu tahu, saya ingat dengan Koko saya pegang apa. Dia bilang, Nanda, kita mau jalan ini bareng-bareng. Kita mau bareng-bareng jaga supaya usaha kita nih makin maju. Supaya usaha kita nih menampung banyak karyawan. Bapak Ibu, apa yang Koko saya katakan? Di dalam semangat yang harus dijaga, dia bilang apa? Kita jangan perhitungkan banyak atau dikitnya. Kita memberikan tenaga, jangan hitung-hitungan seberapa banyak atau seberapa dikit. Karena itu akan merusak hubungan kita, persaudaraan kita. Saya pegang juga karena firman, sesuai dengan firman yang apa yang kakak saya bilang. Itu kita mesti jaga, jangan hitung-hitungan. Jangan merasa bahwa saya lebih banyak mengeluarkan tenaga, uang, waktu dan seterusnya. Kalau kita sudah ukur dengan seperti itu, artinya kita merusak yang namanya spirit atau semangat kesatuan dan kesatian itu. Bapak Ibu tahu, puji Tuhan, kami jaga. Yang kedua juga dengan spirit keterbukaan. Masing-masing punya sifat karakter yang berbeda-beda.
Ya istri ponakan saya, dia punya kekuatan juga. Kekuatan di sales, bagaimana dia ngatur, dia menjual dan seterusnya. Kakak saya punya kekuatan, saya juga punya kekuatan. Masing-masing kita ketika berbeda, dikolaborasi menjadi satu. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu teman-teman. Di dalam dagang, di dalam toko yang Tuhan percayakan buat kami. Bangun ini. Dari pertama 1 toko. Oleh anugerah 2 toko. Dan sekarang lebih dari 3 toko hari ini. Saya bersyukur bukan buat sesuatu yang mau dibanggakan, bukan. Tapi saya ingat Tuhan. Ya, bagaimana saya mesti membangun. Karena ketika Yesus Kristus menjadi dasarnya. Saya mesti bangun. Bangunan di dalam bisnis saya. Bangun dengan semangat spirit. Sehati dan kesatuan. Tidak melihat kelemahan dan kekurangan. Tapi melihat masing-masing punya kekuatan. Ketika kekuatan dikolaborasikan. Hari ini Bapak Ibu. Bukan gak ada tantangan, bukan gak ada perselisihan. Ada, tapi kami selesaikan dengan baik. Kami berdiskusi, kami terbuka. Syukur hari ini saya melihat Tuhan bekerja. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga mungkin di dalam keluarga saya sendiri. Kita bersyukur, saya bersyukur hari ini. Semakin saya mengenal, bukan posisi saya sebagai suami lebih tinggi daripada istri saya. Ini sekali lagi, ini bukan bicara posisi, ini bicara fungsi, tanggung jawab sebagai suami. Saya harus membawa istri saya. Saya harus tunduk bersama. Dikatakan suami istri itu adalah apa? Suami istri teman pewaris dari kasih karunia. Artinya dua-duanya itu secara tanggung jawab. Fungsinya itu masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda. Dan fungsinya itu luar biasa. Kalau kita tahu fungsinya. Suami mengasihi, istri tunduk. Jadi ketika Yesus menjadi dasarnya kita melihat dua-duanya. Wah Tuhan, terima kasih. Jadi bukan harus tunduk dalam arti kata saya otoriter, bukan. Tapi saya berfungsi sebagai suami, sebagai papa yang diminta oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mesti mengikuti kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kalau kita tidak bangun hidup kita, keluarga kita, pelayanan, profesi apapun, bisnis kita, satu hari kelak Tuhan, firman Tuhan katakan, akan diuji oleh api. Api ujian. Kita tahu. Hanya material emas, perak dan batu permata. Tidak akan hilang atau tidak akan rusak. Meskipun ujiannya oleh api. Tuhan akan murnikan terus hidup kita. Pelayanan kita. Keluarga kita. Bisnis kita. Profesi apapun. Mungkin hari ini kita ada guru. Ada petani. Ada nelayan. Apapun profesi kita. Kalau kita bangun di atas dasar firman Tuhan, Kristus menjadi pusat. Kristus menjadi Tuhan atas semua yang kita kerjakan. Firman Tuhan katakan, seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Ya, di dalam Matius 7. Itulah dikatakan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Rumah itu ketika ada banjir, ketika ada angin yang melanda, rumah itu kokoh berdiri. Saya berdoa Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan itu? Bagaimana kita hidup membangun dengan material yang tadi tidak habis hangus oleh api. Bangun hidup kita, bangun keluarga kita, bangun pelayanan kita, bangun usaha kita, bisnis kita di atas kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur juga kita akan dengar satu kesaksian dari ibu, seorang ibu Ana. Dia akan cerita bagaimana dia berjalan ya. Di tengah pergumulan dalam pelayanannya, dia tetap memiliki, ya ada masa dia jatuh, masa dia lengah, masa dia gagal, tapi dia bangkit. Dia memiliki iman yang tahan uji, dia memiliki ketahanan, daya tahan. Akhirnya dia bisa menang, melewati, dan dia memulai membangun bisnis dengan fondasi, dengan bangunan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara kita saksikan kesaksian dari Ibu Ana. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama saya Ana. Saya mau sharing mengenai apa yang saya alami ketika ikut doa pagi. Saya sangat bersyukur lewat doa pagi ini, Tuhan banyak membukakan banyak hal. Saya juga banyak dipulihkan tentang marah. Dan lewat doa pagi ini kan semua pada saling sharing, saling mendoakan. Dan saya sendiri banyak sekali dikuatkan ketika ada teman-teman yang sharing dan banyak dipulihkan juga lewat sharing orang lain. Nah pada suatu pagi di doa pagi itu
ada berbicara soal keuangan, bagaimana menang dari keuangan dan sebagainya. Di situ saya digerakkan oleh Tuhan untuk menceritakan pengalaman saya beberapa tahun sebelumnya. Jadi saya bercerita bagaimana diingatkan Tuhan kembali, bagaimana Tuhan waktu beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2008, ketika saya dan suami saya almarhum Melchior melayani sebagai full time. Saat itu tiba-tiba tahun 2008 tiba-tiba kami dipanggil oleh salah satu pemimpin untuk menghadap di kantor. Dan saat itu dikatakan bahwa kami harus mandiri saat itu juga. Dan kami diberi sejumlah dana untuk kami mandiri. Saat itu yang ada dalam pikiran kami adalah kami merasa kami dipaksa kami belum siap untuk mandiri. Dan begitu juga banyak sekali perasaan-perasaan kami terluka gitu. Kami terluka, kami merasa kami dibuang, kami merasa banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang muncul saat itu. Dan kami berpikir, karena pelayanan kami yang melayani anak-anak kaum prasejahtera itu merugikan istilahnya gereja gitu. Jadi banyak pikiran negatif dan banyak kesedihan, bahkan kami merasa kecewa, kami marah, kami merasa dibuang. Saat itu ya sudah, akhirnya kami mulai berpikir bagaimana untuk kami bisa mandiri dengan dana yang ada. Akhirnya diputuskan suami membangun satu usaha di Bogor. Kami coba menjalankan itu. Dan ternyata usaha itu bukannya lebih baik. Kami sampai kehabisan modal, bahkan terjerumus ke dalam utang. Jadi masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kami. Kami berada di lembah kekelaman. Kami mulai terjerat dengan pemakaian kartu kredit. Kami tutup lubang, gali lubang selama beberapa bulan, bahkan tahunan gitu. Sampai satu titik kami sudah, di samping itu kami juga harus menghidupi anak-anak yang ada bersama dengan kami di rumah, sekitar 12 orang saat itu. Jadi kami harus, sudah makan pun kami sudah kesulitan gitu. Jadi saat itu saya ya bersyukur saya diajarin satu teman untuk membuat nasi bakar. Kami sampai tengah malam, jam 3 pagi kami masak, kami jualan. Saya bersama dengan anak-anak yang ada di rumah pergi ke pasar tengah malam jam 3 pagi untuk jualan nasi, dan setelah itu anak-anak harus bawa ke sekolah juga buat jual. Satu titik itu masa-masa yang sangat kelam, masa-masa yang tidak gampang buat kami, sampai suami saya almarhum Melchior berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Saya pengen pergi merampok sekali lagi untuk menyelesaikan ini semua. Tapi di saat itulah bagaimana saya merasakan peran seorang istri itu penting di saat-saat suami sedang dalam kondisi yang terpuruk, gagal, tidak punya pendapatan gitu. Saya bersyukur saat itu saya bisa melewati. Saya berkata ayo kita berdoa. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menjual rumah yang ada untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kondisinya mungkin kita banyak sekali di antara kita yang kena dampak daripada COVID ini. Kondisi apapun juga, kondisi ekonomi kita yang terpuruk sekalipun, sebagai istri belajar untuk tidak mengomel, tidak mengejas suaminya gitu. Karena suami kita, sekalipun kita sebagai istri tidak mengatakan apapun juga, bagi dia itu sesuatu hal yang sudah sangat-sangat tertekan bagi dia. Jadi ayo para istri ingat untuk memberi kekuatan kepada suami, mengingatkan, bahkan bisa berdoa bersama supaya bisa melewati masa-masa yang sulit itu bersama-sama. Kembali lagi,
Setelah pertualangan yang menyedihkan itu, akhirnya rumah kami bisa terjual dan kami sewa ruko dan kami mulai buka usaha di sana. Setelah sekitar 1,5 tahun setelah kami pindah ruko, kami bereskan semua, dan satu hal yang saya bisa pelajari dari masalah itu adalah ketika respon hati kami salah, kami kepahitan, kami kecewa, dan kami tidak bereskan, berkat Tuhan itu tidak mengalir gitu. Bahkan cuma bukan berkat yang kering, hati yang kering itu membuat kami bahkan sampai mujizat pun tidak terjadi gitu. Padahal sebelumnya ketika kami bisa mengandalkan Tuhan, bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dan tidak ada kepahitan-kepahitan dengan pemimpin atau otoritas, itu kami bisa berjalan melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Jadi ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, mujizat pun tidak terjadi. Segala sesuatu hidup dalam ada damai sejahtera, ketakutan dan sebagainya. Dan setelah kami menyelesaikan semuanya, kami membereskan hati kami, ya puji Tuhan, Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai memulihkan keadaan ekonomi kami. Tetapi 1,5 tahun setelah kami pindah ke ruko yang kami sewa, suami saya dipanggil oleh Tuhan. Itu kembali lagi, saya melewati masa-masa yang sangat sulit. Saya sendiri saja tidak mengerti bagaimana saya harus menghidupi ketiga anak saya yang masih kecil. Belum lagi menghidupi ada sekitar 10 anak yang bersama dengan kami. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, dia juga yang menepati janjinya. Bahkan saya bisa melihat bagaimana rangkaian rencana Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kami. Sekalipun suami saya sudah tidak ada, tapi Tuhan bisa bekerja lebih daripada apa yang saya pikirkan dan saya rencanakan. Hari ini bukan cuma saya masih bisa melanjutkan apa yang menjadi mimpi suami saya untuk membangun tempat pelatihan, tetapi Tuhan juga menyediakan tempatnya rumah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan menyediakan setiap apa yang kami butuhkan. Tuhan membuka banyak jalan, dan saya melihat Bapak Ibu sekalian, kalau ketika kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman, percaya bahwa Tuhan ada di situ. Terus pegang Tuhan, terus belajar bersyukur sekalipun tidak bisa bersyukur. Dan Tuhan pasti melakukan, ketika kita keluar daripada lembah itu, kita akan menyadari bahwa ternyata Tuhan itu baik sekali buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak teman-teman Bapak Ibu sekalian, ayo ikut doa pagi, karena itu akan sangat banyak memulihkan kita, bahkan menyembuhkan kita. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang begitu luar biasa. Kalau kita dengar hari ini kesaksiannya sepertinya wah gampang gitu ya. Tapi tadi kita lihat bagaimana Bu Anahat menceritakan bagaimana dia mengalami begitu tekanan yang luar biasa dalam pelayanan. Tapi puji Tuhan, syukur karena kasih karunia Tuhan. Hari ini dia boleh menyaksikan bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Kristus yang menjadi dasar dan pondasi hidup dia. Ketika dia melayani, Bapak Ibu, dia mengalami kemenangan. Saya berdoa hari ini, apapun yang sedang kita alami, kondisi situasi apapun, baik di dalam semua bidang hidup kita, mungkin ada pergumulan kita dengan anak kita, mungkin dengan orang tua kita, mungkin dengan teman pelayanan, mungkin dengan bos kita, dengan otoritas dalam pelayanan, itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi api, menjadi alat-alat yang akan menguji kemurnian, dasar, motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu. Buat siapa kita lakukan? Kalau buat diri sendiri, kalau buat kepentingan diri sendiri, kalau buat untungnya diri sendiri, Bapak Ibu ingat, satu hari kelak akan habis, akan berlalu.
kita akan rugi Bapak Ibu. Tapi saya ingin berdoa hari ini buat semua jemaat, buat semua pekerja di Abalef Taman Palem. Kita bangun hari ini hidup kita. Kita bawa kepada Tuhan. Kita mau bangun benar-benar dengan dasar kemurnian, kesucian, kekudusan, ketulusan di dalam kebersamaan kita. Saya percaya sebagai anggota tubuh, di mana Kristus menjadi pusat, menjadi Tuhan dan Raja, kita bisa menyelesaikan karena iman, karena benih Kristus sudah ada di dalam kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur juga buat Ibu Ana bagaimana hidupnya yang Tuhan renda, yang Tuhan latih untuk memiliki daya tahan uji dalam menghadapi badai, menghadapi ujian di dalam pelayanan, di dalam keluarganya Tuhan. Kami bersyukur buat Kristus, kami bersyukur buat Roh Kudus yang memimpin hari ini. Dia boleh menjadi contoh teladan bagaimana menjadi inspirasi buat kami jemaat Tuhan di Taman Palem. Untuk kami memiliki seorang model, seorang teladan untuk kami juga kuat Tuhan, menyelesaikan Tuhan panggilan hidup kami di dalam mengikuti Engkau, melayani Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan tahu dan mengenal setiap apapun yang dialami oleh kondisi umat Tuhan, jemaat Tuhan hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu, biarlah kekuatan-Mu, biarlah Roh-Mu yang membangun iman mereka sehingga mereka tetap kuat dan Tuhan boleh menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin.